Kisah ini terjadi pada tahun 2019, saat itu masih dalam suasana libur lebaran. Kami yang berjumlah 6 orang, sebut saja Amel, Loli, Dewi, Hamzah, Satria, dan aku sendiri Nanda, berencana berlibur bersama ke sebuah pulau di Sumatera Barat. Kami berencana untuk menghabiskan setengah hari di pulau tersebut, dan hari pun sudah kami tentukan. Hari ketiga lebaran adalah hari yang kami pilih untuk berangkat. Tibalah saat hari H. Karena sangat sulit merentah mobil saat lebaran, aku pun berinisiatif untuk meminjam mobil iparku sendiri. Loli, Amel, Hamzah, Satria, dan Dewi setuju dengan ideku tersebut. Walaupun aku sudah sampaikan mobil tersebut sudah cukup tua, yang ada di pikiran mereka saat itu hanyalah bagaimana bisa berlibur bersama. Dan akhirnya mobil tua tahun 80-an keluaran Toyota itu pun aku jemput di rumah abang iparku. 1 hari sebelum berangkat, yaitu hari kedua lebaran. Karena lokasinya cukup jauh dari kota Pekanbaru, berjarak sekitar 2 jam. Dari sini sejatinya aku sudah merasa banyak halangan, seakan-akan dihalangi untuk berlibur ini. Keadaan mobil bukanlah baik 100% saat aku membawanya ke Pekanbaru, namun aku mencoba untuk tidak mengatakan apapun, karena tak ingin teman-teman yang lain jadi khawatir. Lampu mobil tersebut tidak berfungsi satu, dan celakanya aku tidak sadar hingga maghrib hari ketiga lebaran saat aku akan menjemput teman-teman yang sudah berkumpul di rumah Dewi. Karena saat itu masih suasana lebaran, sangat sulit mencari bengkel yang masih buka pada jam-jam tersebut. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah Dewi malam itu sekitar jam 9 dan ikut berkumpul bersama yang lainnya. Semuanya sudah berkumpul, kecuali Satria. Satria masih bekerja malam itu. Sambil menunggu Satria selesai bekerja, aku pun mengatakan masalah mobil tersebut kepada Hamzah. "Zah, sini sebentar," ucapku sambil menjauh dari Loli, Dewi, dan Amel, agar mereka tidak mendengar. "Ada apa bang?" kata Hamzah. "Kamu coba mobilnya nggak?" lanjutku. Aku mengajak Hamzah untuk berkeliling di sekitar kompleks sembari mencoba mobil tersebut. Saat mengetahui lampunya tidak berfungsi satu, Hamzah hanya berkata, "Udah nggak apa-apa bang, bagus ini kok, nanti di jalan kita beli satu lagi." Aku hanya mengangguk, antara setuju tapi tidak yakin. Tidak yakin bengkel masih ada yang buka pada malam itu. Semua sudah berkumpul, wajah mereka tampak bersemangat. Sesekali Amel, Loli, dan Dewi bercanda. Aku pun ikut larut dalam suasana ini, dan melupakan masalah mobil tersebut. Tak lupa kami membawa beberapa cemilan dari rumah masing-masing, dan di awal perjalanan, semuanya terlihat normal. Jalanan pun tidak terlalu macet. Kekurangan pencahayaan pada mobil kami imbangi dengan lampu sen, agar mobil di arah depan tahu itu adalah mobil. Namun saat sudah keluar dari perbatasan kota Pekanbaru, dan itu sudah mulai memasuki tengah hutan, perkampungan penduduk sudah mulai tidak terlihat. Tiba-tiba Loli merasakan mual yang luar biasa, dan Hamzah yang saat itu sebagai sopir menghentikan mobil, karena Loli tampak akan muntah. Beruntung, tidak jauh dari tempat mobil berhenti ada gubuk kopi. Hamzah bergegas pergi untuk meminta air panas di gubuk tersebut, agar perut Loli sedikit lebih baikan. Setelah keadaan membaik, kami pun melanjutkan perjalanan. Walaupun perjalanan sedikit jadi lebih mengkhawatirkan karena Dewi, Hamzah, Amel, Satria tampak sedikit khawatir akan keadaan Loli. Aku hanya diam, pikiranku pun jauh melayang ke depan. Singkat cerita, di pagi hari menjelang siang, kami sampai di tempat penyeberangan ke pulau yang kami tuju. Di sini, Loli masih terlihat sangat lesu, efek dari rasa mualnya selama perjalanan. Loli seperti kehilangan semangat, dan tidak ada gairah untuk berlibur. Kami pun memberikan air dan madu yang aku bawa dari rumah, berharap stamina Loli kembali pulih. Ketika sudah berada di atas perahu, Loli tampak mulai bersemangat kembali, dan kami perlahan menikmati perjalanan di atas perahu tersebut. Tak lupa kami bercanda dan berfoto mengabadikan momen di atas perahu tersebut. Sesampainya kami di pulau tersebut, waktu saat itu sudah menjelang siang. Setelah puas bermain di pantai, saat waktu mendekati asar, seharusnya kami dijadwalkan untuk mencoba banana boat yang menjadi bagian dari paket yang kami beli di pulau tersebut.
Namun, giliran untuk banana boat tersebut tidak kunjung kami dapat, hingga waktu mendekati pukul 5 sore. Barulah kami mendapat giliran untuk menaiki banana boat tersebut. Di sini aku sudah agak kesal dan hampir tidak ambil bagian saat itu. Namun akhirnya ikut setelah dibujuk oleh Hamzah dan Satria. Tak terbayang bagaimana bahagianya saat-saat momen yang kami dapat saat di pulau tersebut. Loli, Hamzah, Dewi, Yola, dan Satria tampak bersemangat sore itu. Setelah selesai, kami pun merapikan peralatan untuk bersiap bertolak dari pulau tersebut. Saat itu sudah menunjukkan pukul 6 sore kurang. Sesampainya di seberang, hari sudah mulai gelap. Kami bergegas memasukkan barang-barang kembali ke mobil. Kami sepakat untuk makan malam di Kota Padang saja, yang kurang lebih berjarak sekitar 2 jam. Setelah makan malam di Padang, tidak ada kendala berarti. Loli pun sudah tampak pulih. Pukul saat itu menunjukkan jam 8 lewat. Kami pun melanjutkan perjalanan, khawatir akan terjebak macet karena masih suasana lebaran. Kami akan menginap di salah satu hotel di Padang Panjang yang sudah di-booking oleh Dewi sebelumnya. Di tengah perjalanan, aku harus menggantikan Hamzah membawa mobil karena tiba-tiba Hamzah kambuh dan itu cukup parah. Berulang kali Hamzah meringis kesakitan di dalam mobil. Aku, Satria, Amel, Dewi, dan Loli tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya bisa berharap bahwa Hamzah bisa sedikit mereda. Beberapa saat kemudian, Hamzah memang sedikit mereda dan Hamzah pun mulai sedikit tenang. Namun, masalah muncul kembali. Tidak lama setelah itu, aku yang sudah membawa mobil dari Padang kehilangan fokus, mungkin karena lelah, dan menabrak mobil yang berada di depan. Karena kondisi jalan yang macet dan jarak mobil satu dan yang lainnya sangat-sangat dekat. Beruntung, pemilik kendaraan yang aku tabrak tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan hanya meminta ganti rugi. Mobil kami sedikit penyok pada bagian depan. Di sini Hamzah pun berkata, "Bang, kalau lelah sini aja aku yang bawa mobil." Namun aku hanya diam, tidak menjawab Hamzah, karena aku tahu di sini Hamzah masih belum pulih dan masih merasakan sakit di perutnya. Walaupun cukup syok, aku tetap membawa hingga sampailah kami di hotel. Sangat lelah, pukul sudah menunjukkan kurang lebih jam 12 malam. Kami langsung ke kamar dan beristirahat. Keesokan paginya, setelah sarapan di hotel, kami langsung melanjutkan perjalanan. Tujuan kami selanjutnya adalah Bukit Tinggi. Setelah puas berkeliling dan berfoto di Bukit Tinggi, kami berniat langsung untuk melanjutkan perjalanan pulang. Saat itu menunjukkan pukul jam makan siang. Kami berniat makan siang di luar Bukit Tinggi saja, untuk menghemat waktu. Tak lama kami dalam perjalanan, kami melihat sebuah restoran Minang di tepian sawah. Aku pun dan teman-teman memutuskan untuk makan di rumah makan tersebut. Namun entah mengapa makanan yang dipesan sangat lama datangnya. Hampir-hampir saja kami berniat meninggalkan rumah makan tersebut karena makanan yang dipesan tidak kunjung datang. Kami cukup khawatir, mahnya Hamzah bisa kambuh kembali karena ini. Singkat cerita, sehabis asar, barulah kami selesai makan dan bisa melanjutkan perjalanan kembali. Saat itu pukul menunjukkan jam 5 sore. Kami pun langsung menancap gas, tak ingin membuang waktu lagi di rumah makan tersebut. Saat memasuki waktu maghrib, di tengah perjalanan, Hamzah kembali meringis kesakitan. Lagi-lagi mahnya kambuh. Dia merasakan sakit yang amat sangat di lambungnya. Itu terlihat jelas dari wajah Hamzah. Hari saat itu sudah gelap, matahari sudah tak lagi terlihat. Berulang kali Hamzah memintaku untuk berhenti jika menemui masjid, karena ia ingin ke kamar mandi. Di sini Loli pun berinisiatif untuk mencari apotek dan membeli obat, agar Hamzah sedikit mereda. Jalanan saat itu sangat macet. Aku yang saat itu membawa mobil mencoba mencari jalan pintas dengan Google Map. Aku pun berkata kepada teman-teman, "Guys, kalau kita tersesat,
kita tersesat bareng-bareng ya, ucapku. Melalui Google Maps, Dewi yang duduk di kursi sebelahku membantu dengan membacakan jalan. Beberapa jalan pintas berhasil sedikit membuat kami lebih cepat. Namun, karena tidak terlalu panjang, aku dan Dewi pun mencoba mencari jalan pintas kembali, seakan-akan tidak puas. Pada saat itu, kami sudah memasuki daerah yang bernama Harau. Di sini cukup dikenal akan wisatanya, yaitu Lembah Harau. Tiba-tiba saja Dewi berkata, "Bang, ini ada jalan pintas, tapi harus masuk ke Harau nih," ucap Dewi. Aku pun menoleh ke layar HP yang ditunjukkan Dewi. Melihat ada jalan yang lebih cepat di Google Map tersebut, tidak sadar bahwa jalan tersebut sebenarnya tidak ada. Aku tanpa pikir panjang mengatakan pada yang lain, "Kita coba aja jalan ini ya." Didorong keinginan agar segera terlepas dari macet dan ditambah lagi keadaan Hamzah yang tidak juga membaik pada saat itu. Saat itu Hamzah hanya meringkuk menahan sakit di dalam mobil. Keadaannya sudah cukup mengkhawatirkan. Lalu tiba-tiba HP Hamzah berbunyi dan diambil oleh Loli saat itu. "Siapa Lol?" tanya Dewi dan Amel. "Orang tua Hamzah," jawab Loli. Sedikit panik, kondisi Hamzah saat itu sudah tidak lagi bisa, walaupun hanya mengangkat telepon. Aku dan yang lainnya kebingungan harus menjawab apa. Loli yang memegang HP Hamzah menjawab telepon tersebut. Kami tak bisa berbohong dan mengatakan ke orang tua Hamzah kalau penyakit Hamzah kambuh. Kami saat itu tak bisa berbuat banyak karena di sekitar kami bukanlah gedung-gedung atau keramaian. Jarang sekali ada rumah warga. Suasana hening, hanya suara tangis dari orang tua Hamzah yang terdengar sayup-sayup di handphone yang dipegang Loli. Jujur saja aku berkata kepada Hamzah, "Zah, kita cari makan ya, dan wajib dimakan. Kalau tidak makan, kami terpaksa meninggalkan Hamzah di rumah sakit di daerah sini jika ada." Hamzah yang mendengar ini hanya diam. Dia mungkin sadar jika kami khawatir dengan keadaannya. Aku pun menghentikan mobil di sebuah pondok pecel lele di pinggir jalan sesaat sebelum memasuki Simpang Harau. Di sini Hamzah tampak memaksakan dirinya untuk makan dan dapat menelan makanan tersebut. Setelah Hamzah makan beberapa suap nasi, kami pun melanjutkan perjalanan. Tidak lagi tampak raut kebahagiaan di wajah kami. Semuanya diam dan hening. Sesekali tampak Hamzah mengkerutkan dahinya menahan rasa sakit. Tidak lama setelah itu sampailah kami di Simpang Harau. Aku pun memutar setir mobil ke kiri untuk memasuki Simpang Harau tersebut. Masih teringat olehku raut wajah Dewi yang sangat bersemangat menemukan jalan tersebut. Setelah 5 menit memasuki daerah Harau, kami tiba di pintu tiket. Tampak beberapa orang pemuda lokal berjaga di gardu tiket tersebut. Aku pun menghentikan mobil di gardu tersebut. Seorang penjaga tiket menghampiri mobil kami sambil memberikan tiket dan bertanya, "Berapa orang bang?" tanya sang penjaga tersebut. 6, jawabku datar. Lalu sang penjaga tiket tersebut bertanya kembali, "Malam-malam mau ke dalam, mau nginap ya bang?" Sambil memasang raut wajah penuh dengan tanda tanya. Karena di Lembah Harau juga terdapat homestay, orang-orang yang berjaga di gardu tersebut mengira kami akan menginap karena wisatanya tutup pada malam hari. Namun mereka tidak tahu kami tidak berniat menginap di sini. Entah mengapa seakan-akan aku tidak ingin berkata jujur kepada penjaga yang bertanya ini. Ada dorongan di hati saat itu ingin berbohong agar para penjaga tersebut tidak tahu niat kami yang ingin melalui jalan yang ditemukan oleh Dewi di Google Map. Dan juga ada rasa ingin menguasai jalan yang kami temukan tersebut agar tidak ada orang lain yang tahu. Begitulah apa yang aku pikirkan pada saat itu. Faktanya, jika aku mengatakan niat kami, pastilah pemuda yang berjaga di situ akan memberitahu dan menghalangi kami, karena tidak ada jalan pintas apapun di dalam harau tersebut. Dan setelah membayar, kami pun langsung tancap gas. Satria yang dari tadi diam berkata, "Kalau tersesat, kita masuk koran nih besok," kata dia.
Kami sedikit tertawa saat mendengar joke seperti ini. Dalam keadaan jalan yang cukup berlumpur, saat itu aku melambatkan maju mobil karena berpapasan dengan beberapa orang penduduk lokal dan menyapa. Tidak sadar itu adalah penduduk terakhir yang kami lihat sebelum kami benar-benar masuk ke hutan. Setelah beberapa menit, jalanan tersebut benar-benar sangat sukar untuk dilalui mobil. Tidak ada lagi tanda-tanda bahwa jalan tersebut masih digunakan. Cukup aneh memang. Setelah cukup jauh menelusuri jalan tersebut, jalan itu mulai mengecil, yang mulanya bisa dilalui 2 mobil menjadi 1 mobil, dan terus bertambah kecil. Dewi sebagai pemandu tampak tetap bersemangat menunjukkan jalan. Jalan yang tadinya aspal kini sudah berubah menjadi tanah dan mulai dipenuhi ilalang. Tampak sudah jarang dilalui kendaraan. Entah mengapa Dewi tetap yakin dan meyakinkan yang lainnya bahwa jalan ini adalah benar, dan dengan menunjukkan Google Map yang ada di HP-nya. Jauh kami memasuki jalan fiktif tersebut. Dewi tetap meyakinkan yang lainnya dengan berkata, "Tenanglah, ini gak jauh lagi ada jalan gede kok." Begitu terus-menerus yang diulang Dewi. Amel yang duduk pada kursi belakang sudah mulai cemas. Dengan suara yang agak keras memanggil namaku. "Bang Ganda, yakin nih jalan nih. Kalau nggak putar arah aja lagi." Loli hanya diam dan sesekali melihat keadaan Hamzah. Hamzah yang dalam keadaan masih kesakitan meringkuk di dalam mobil tersebut tidak bisa berbuat banyak. Hari bertambah malam. Di sini aku mulai tersadar dan berkata kepada Dewi untuk benar-benar melihat kembali Google Map-nya. Dewi tetap meyakinkan bahwa tidak jauh lagi akan ada jalan besar. Entah apa yang mendorong Dewi berkata seperti itu, karena jika mereka sadar, Dewi yang seorang cewek akan sangat takut karena kiri kanan sudah tidak lagi ada rumah penduduk. Yang dapat dilihat hanyalah pemandangan gelap, pohon-pohon dan suara-suara binatang malam. Didorong rasa penasaran, aku tetap maju dan membelah jalan setapak yang bahkan motor pun tidak lagi bisa lewat. Ada jalan kan, Del? Baca doa aja, aku tekan serius. Rimbunan ilalang dan suara hewan yang hanya terdengar. Sampailah saat tiba-tiba Hamzah berkata, "Kita di mana? Kalian gak tersesat nih?" "Udah putar balik aja bang, jangan diterusin." Sambil menahan sakit, Hamzah berkata. Namun Dewi langsung merespon, "Gak Zah, tenang aja, di depan jalan besar kok." Begitu ucap Dewi. Cukup aneh, di tengah hutan seperti itu sinyal HP Dewi masih ada. Namun lagi-lagi tiba-tiba Hamzah berkata, "Bang, lihat ke kiri, itu bukannya jurang." Disinilah aku tersentak sadar kami sudah disesatkan. Loli, Amel pun bersuara, "Bang Ganda, putar aja." Mereka serentak mengatakan. Namun aneh, Dewi seakan-akan kecewa dan tidak suka ketika teman-temannya meminta putar. Berencana berbalik. Dia masih saja meyakinkan bahwa tidak jauh di depan ada jalan bagus, yang mana kenyataannya hanya hutan belantara. Beruntung di depan kami terdapat jalan yang mendaki dan sudah dipenuhi ilalang. Ditambah jalan yang berlumpur dan licin, aku pun menghentikan mobil. Karena aku pun sudah tidak yakin bisa menaiki jalan
menanjak tersebut. Lagi-lagi teringat olehku. Dewi menyuruh untuk terus. Saat itu Satria yang tadinya diam meminta untuk turun dan berniat untuk mengecek jalan di depan. Setelah beberapa saat, Satria kembali mengatakan untuk terus. Entah apa yang ada di pikiran Satria dan Dewi saat itu. Aku pun mengikuti dan memasang gigi maju. Perlahan aku coba untuk menaiki jalan tersebut, namun gagal karena ban mobil kami hanya berputar di tempat dan mobil pun berbalik turun. Di sekitar yang sangat gelap dan tidak ada pencahayaan sedikit pun kecuali dari senter HP yang Satria pegang dan dari mobilku, aku di sini sudah benar-benar gugup. Kakiku bergetar hebat karena aku merasa bertanggung jawab telah membawa mereka ke sini. Jalan sangat licin. Dewi yang tadi masih menyuruh maju tiba-tiba hanya diam, tidak berkata sepatah kata pun, dan mulai tampak akan menangis. Beruntung aku bisa memutar mobil dan langsung meminta Satria masuk karena khawatir kami tidak tahu berada di mana dan itu sangat gelap, terutama terhadap hewan buas. Setelah kami berhasil berputar balik, pecahlah tangis dari Loli, Dewi, dan Amel.